Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Natia Sirhadatul Aish dengan NIM 240401221300043. Di sini saya akan melanjutkan materi pendahuluan fisika radiologi. Mungkin langsung saja saya mulai. Baik, untuk materi yang pertama yaitu dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Terdapat beberapa bahasan yang pertama yaitu equivalent dose atau dosis ekivalen, yaitu efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel yang bermuatan berat ini dengan foton sinar X atau sinar gamma yang diwakili oleh faktor pembobotan radiasi atau WR dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Faktor pembobotan radiasi atau WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah 1. Meskipun dosis ekivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan milisievert, hal tersebut tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan kebingungan dengan dosis efektif. Dikarenakan radiosensitivitas setiap organ yang berbeda, perhitungan dosis organ untuk dosimetri sinar X dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhan. Penilaian dosis pada pasien generik tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Di sini terdapat dosis organ pada prosedur sinar X. Kemudian, untuk organ dengan faktor pembobotan atau WT yang lebih besar memiliki risiko yang lebih tinggi. Dosis organ dapat diperkirakan dalam radiografi atau fluoroskopi menggunakan serangkaian tabel turunan Monte Carlo untuk setiap proyeksi radiografi, dan konsep serupa juga berlaku untuk komputer tomografi atau CT. Konsep dari dosis setara yang dibahas sebelumnya menjelaskan faktor pembobotan WR untuk berbagai jenis radiasi, tetapi dosis efektif menggunakan faktor pembobotan organ atau jaringan yaitu WT, dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Penggunaan dosis efektif tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan risiko kepada pasien tertentu, melainkan kegunaan dari dosis efektif adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Untuk soal dan jawaban yang akan saya bahas salah satunya yaitu mengapa dosis ekivalen tidak dianjurkan dihitung dengan menggunakan faktor pembobotan radiasi atau WR untuk menghasilkan satuan milisievert. Seperti yang dijelaskan saya sebelumnya, karena dapat menyebabkan kebingungan dengan dosis efektif. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu X-ray dosimetry in projection imaging and computed tomography. Dosis yang diserap adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Cara paling sederhana untuk menghitung dosis yang diserap adalah dengan menentukan ESK atau Entrance Surface Kerma dan kualitas berkas sinar X. Kemudian di sini terdapat tabel dari contoh untuk radiografi dada. Kemudian dosis titik dapat diperkirakan sebagai berikut. Geometri iradiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Kemudian pada CT helikal atau spiral, sebagian besar pemindaian modern memiliki model modulasi dosis yang menyesuaikan output dari tabung sinar X selama rotasi gantri dan saat meja bergerak di sepanjang pasien. Kemudian terdapat penilaian dosis pasien. Kemudian di sebelah kiri terdapat gambar CTDA yang diukur menggunakan fantom berbahan PMMA atau polymethyl methacrylate dengan diameter 16 cm untuk kepala atau 32 cm untuk tubuh. Kemudian terdapat koreksi volume parsial yang sangat penting dan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana pitch didefinisikan sebagai jarak translasi tabel selama rotasi
gantry, kemudian dibagi dengan lebar balok nominal, dan karena hubungan tersebut, CTDI-W dikonversi ke volume CTDI menggunakan rumus di bawah ini. Kemudian terdapat DPL yang dapat dilihat rumusnya seperti ini. Kemudian keterbatasan dari CTDL-Vol yang paling penting adalah bahwa CTDI adalah indeks dosis dan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Kemudian di sini terdapat tabel dari conversion factor. Kemudian di sini juga terdapat grafik atau kurva yang menunjukkan faktor konversi sebagai fungsi dari diameter efektif pasien. Kemudian di sini juga terdapat gambar yang lain, yaitu yang gambar di sebelah sini ada ekor jarak jauh dengan amplitudo rendah dari radiasi yang tersebar dan density yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Kemudian di sini terdapat dosis dalam perfusi CT, yaitu studi perfusi CT yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ, terutama di otak. Aplikasi utama dari studi perfusi CT adalah untuk penilaian stroke atau vasospasme, dan prosedur ini biasanya dilakukan tanpa pergerakan meja sehingga jaringan yang sama menerima dosis radiasi yang setara dengan sekitar 40 atau lebih pemindaian CT semuanya dalam satu prosedur. Estimasi resiko radiasi dari prosedur pencitraan medis biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung dosis organ dari prosedur tersebut. Sini terdapat gambar fantom dari MIRD yang ditampilkan. Kemudian untuk soal jawab yang akan saya bahas itu salah satunya yaitu salah satunya apa yang dimaksud dengan dosis serap. Dosis serap adalah jumlah energi radiasi yang terserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu X-ray dosimetry in projection imaging and computed tomography. Masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Terdapat estimasi resiko radiasi spesifik pada pasien yang dikarenakan dosis yang diterima berbeda untuk setiap individu dan memiliki kecenderungan unik untuk induksi kanker yang kemungkinan bervariasi setiap organ dan setiap usianya. Di sini terdapat kurva kenaikan keseimbangan dosis seperti pada materi yang sebelumnya. Kemudian risiko relatif tingkat kematian kanker yang ditampilkan sebagai fungsi usia saat iradiasi untuk pria, grafik kuning, dan untuk wanita yang grafik hijau. Kemudian di sini terdapat attributable risk untuk kanker fatality. Saat ini, hampir semua prosedur pencitraan radiologi adalah digital, sehingga memungkinkan untuk secara otomatis mencatat perkiraan tingkat radiasi yang digunakan selama setiap pemeriksaan dalam prosedur radiografi, fluoroskopi, mamografi, dan CT scan. Di sini juga terdapat beberapa atribut untuk fatality cancer ya, teman-teman. Kemudian, di sini terdapat meningkatnya beban radiasi dari pencitraan medis. NCRP 160 baru-baru ini melaporkan bahwa dosis efektif rata-rata per orang akibat pencitraan medis di Amerika Serikat meningkat dari 0,53 milisievert pada tahun 1987 menjadi 3 milisievert pada tahun 2006. Dan sebagian besar peningkatan dosis dari prosedur medis berasal dari peningkatan penggunaan tomografi terkomputasi yang diperkirakan menyumbang sekitar 50% radiasi pengion yang digunakan untuk pencitraan diagnosis. Kemudian, di sini terdapat kesimpulan dari estimasi dosis pada pasien. Dosis dalam radiografi dan fluoroskopi dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah metrik dan perbandingan atau estimasi dosis atau aturan praktis dapat menggunakan ESD sebagai indikator pengganti untuk perkiraan tingkat dosisnya. Kemudian untuk soal jawab dari materi tersebut yang akan saya bahas salah satunya yaitu
Apa langkah pertama dalam estimasi resiko untuk seorang individu pada prosedur CT? Langkah pertamanya yaitu memperbaiki estimasi dosis fisik dengan mengoreksi dosis untuk diameter pasien yang sebenarnya dan menyesuaikan estimasi untuk, eee panjang pemindaian yang sebenarnya. Selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya yaitu dasar-dasar resonansi magnetik. Medan magnet, untuk medan magnet nuklir, karakteristik medan magnet, jaringan kontras dan akuisisi gambar. Resonansi magnetik nuklir atau NMR adalah studi spektroskopi sifat magnetik inti atom. Resonansi sendiri adalah penggandengan energi yang menyebabkan masing-masing inti ketika, ditempatkan dalam medan magnet luar yang kuat secara selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Terdapat beberapa subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama magnetisme. Magnetisme adalah sifat mendasar dari materi. Magnet yang dihasilkan oleh biasanya elektrik magnetik sendiri adalah bahan yang dihasilkan dari pengaturan dan gerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak yang merupakan entitas terkecil dari magnet. Medan magnet dapat diinduksi oleh muatan yang bergerak di dalam kawat, yaitu di gambar tersebut terdapat gambar yang A, yaitu medan magnet yang memiliki dua kutub dengan garis medan magnet yang muncul dari kutub utara dan kembali ke kutub selatan. Kemudian di gambar yang B ada kawat yang melingkar di arus listrik menghasilkan medan magnet dengan karakteristik yang mirip dengan magnet batang. Magnet adalah jantung dari sistem MR, di mana kriteria kinerjanya meliputi kekuatan medan, stabilitas temporal, dan homogenitas medan. Magnet inti udara terbuat dari silinder yang dibungkus kawat dengan diameter sekitar 1 m dan lebih besar, dengan panjang silinder 2 hingga 4 m, 2 hingga 3 m. Kemudian terdapat magnet inti padat yang terbuat dari magnet permanen, yaitu inti besi yang dibungkus dengan kawat elektromagnet atau kombinasi hibrida. Superkonduktivitas sendiri adalah karakteristik logam certain, misalnya panduan niobium, titanium yang ketika dipertahankan pada suhu yang sangat rendah, tidak menunjukkan hambatan terhadap arus listrik. Gradien medan magnet diperoleh dengan menumpangkan medan magnet dari dua atau lebih kumparan yang membawa arus searah dengan amplitudo dan arah tertentu dengan geometri yang ditentukan secara tepat. Kemudian di sini terdapat gambar komponen internal magnet inti udara superkonduktor. Di sini juga terdapat gradien yang dihasilkan di dalam magnet utama dengan pasangan kumparan. Dan terdapat sistem MR yang terdiri dari beberapa komponen termasuk yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu diatur oleh banyak prosesor dan subsistem kontrol. Terdapat 3 kategori kerentanan dari sifat magnetik, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Bahan dari dan untuk paramagnetik itu ada oksigen molekuler atau O2 dan deoksihemoglobin. Kemudian untuk ferromagnetik yaitu seperti kobalt, besi, dan nikel. Sifat magnetik dipengaruhi oleh distribusi putaran dan muatan intrinsik proton dan neutron. Di sini terdapat tabel properties dari neutron dan proton. Untuk inti tertentu, momen magnet nuklir ditentukan melalui pasangan proton dan neutron penyusunnya. Ciri utama meliputi kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi fisiologis, dan kelimpahan isotop. Di sini terdapat gambar distribusi proton bebas. Kemudian, terdapat persamaan Larmor yang menjelaskan ketergantungan antara medan magnet dan frekuensi presesi sudut yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan terdapat gambar sebuah proton tunggal yang bergerak terlebih dahulu daripada sumbunya dengan frekuensi sudut. Kemudian menghasilkan perumusan sebagai berikut, di mana setiap elemen dengan momen magnet nuklir bukan nol mempunyai giromagnetic rasio.
Kemudian proton yang berpresisi dalam arah paralel dan antiparalel menghasilkan distribusi terkuantisasi dengan momen magnet bersih sampel pada kesetimbangan sama dengan jumlah vektor momen magnet individu. Hingga 4 Tesla. Untuk proton, frekuensi presisinya adalah 42,58 MHz per Tesla dan meningkat atau menurun seiring dengan peningkatan atau penurunan dari kekuatan medan magnet. Kemudian di sini terdapat orientasi geometri dan kerangka acuan serta vektor magnetisasi. Sumbu Z pada geometri lingkaran terhadap bidang XY yaitu sumbu di mana sistem sumbu berputar, di mana sumbu XY berputar pada frekuensi sudut yang sama dengan frekuensi lamor. Pada gambar tersebut, sinyal resonansi magnetik, penerapan energi RF yang disinkronkan dengan frekuensi presisi proton menyebabkan penyerapan energi dan perpindahan momen magnet sampel dari kondisi kesetimbangan, di mana pada gambar tersebut MZ adalah magnetisasi longitudinal dalam arah sumbu Z dan MXY magnetisasi melintang dalam bidang XY. M0 adalah magnetisasi kesetimbangan, yaitu magnetisasi maksimum. Frekuensi resonansi sesuai dengan pemisahan energi antara proton dalam arah paralel dan antiparalel. Kemudian terdapat iradiasi yang menyebabkan kembalinya ke kondisi kesetimbangan ketika kuantum energi RF yang masuk menyebabkan pembalikan proton pada arah antiparalel ke arah paralel dengan emisi spontan yang hemat energi dari dua kuantat berlebih. Dan terdapat sudut balik yang mewakili derajat rotasi MZ oleh bidang B1 yang diterapkan sepanjang sumbu X aksen atau sumbu Y aksen yang tegak lurus terhadap MZ. Di sini terdapat gambar dari sudut balik. Terdapat sudut balik kecil, sudut balik besar, dan sudut balik yang umum. Kemudian sifat magnetik. Setelah pulsa RF 90 derajat diterapkan pada sampel termagnetisasi pada frekuensi lamor, koherensi fase awal dari masing-masing proton terbentuk dan dari MXY maksimum dan MXY maksimum tercapai. Peluruhan amplitudo FID disebabkan oleh hilangnya koherensi fase MXY karena ketidakhomogenan mikromagnetik intrinsik dalam struktur sampel di mana masing-masing proton. Kemudian didapatkan perumusan dari konversi magnetisasi longitudinal, di mana MXY adalah momen magnetik transversal pada waktu T. Dan di sini terdapat struktur molekul sampel dari termagnetisasi dan karakteristiknya. Kemudian terdapat relaksasi. Relaksasi kisi spin sendiri adalah istilah yang menggambarkan pelepasan energi kembali ke kisi dan pertumbuhan kembali MZ. Hal tersebut terjadi secara eksponensial sebagai berikut. Kemudian di sini terdapat ketika pulsanya 90 derajat yang MZ-nya dikonversi dari nilai maksimum pada kesetimbangan menjadi MZ sama dengan 0. Kemudian di sini juga terdapat gambar dari relaksasi kisi spin. Waktu relaksasi dari T1 bergantung pada laju disipasi energi ke dalam kisi-kisi molekul pembulatan dan lapisan hidrasi dan bervariasi secara substansial untuk struktur jaringan dan patologi yang berbeda. Kemudian terdapat parameter akuisisi dasar. Waktu pengulangan atau TR adalah periode antara pulsa eksitasi B1. Kemudian terdapat waktu gamma atau TE, yaitu waktu antara pulsa eksitasi dan munculnya amplitudo puncak gamma yang diinduksi, yang ditentukan dengan menerapkan pulsa inversi RF 180 derajat atau pembalikan polaritas gradien pada waktu yang sama dengan TE/2. Dan terdapat waktu pembalikan, saturasi
spasial atau keadaan magnetisasi jaringan dari kondisi kesetimbangan tersebut, proton dalam suatu material tidak jenuh dengan amplitudo mz yang penuh. Dan untuk soal dan jawabannya, salah satunya yang akan saya bahas yaitu apa yang dihasilkan dari sifat magnetik pada bahan. Sifat magnetik pada bahan dihasilkan oleh pengaturan dan gerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak. Kemudian dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu magnetic field, nuclear magnetic characteristic, tissue contrast, image acquisition. Terdapat 3 urutan pulsa utama yang melakukan sebagian besar, yaitu akuisisi data atau DAQ. Untuk pencitraan, terdapat gema putaran SE, pemulihan inversi, dan gema gradien. Kemudian terdapat spin echo, yaitu proton yang termagnetisasi dalam satu simpel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID atau free induction decay. Kontras dalam MRI berbanding lurus dengan perbedaan intensitas sinyal antara piksel yang berdekatan dalam gambar yang sesuai dengan voxel yang berbeda dalam tubuh pasien. Terdapat T1 awakening pada pencitraan tersebut. Lemak memberikan sinyal paling tinggi karena pemulihan T1 yang lebih cepat diikuti oleh materi putih, materi abu-abu, dan CSF dengan sinyal terendah. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian terdapat proton density weighting. Kontras dengan proton density weighting terutama bergantung pada perbedaan jumlah proton termagnetisasi per satuan volume jaringan. Kemudian terdapat T2 contrast weighting, yaitu mengikuti urutan proton density weighting adalah perbedaan T1 pada jaringan dikurangi dengan TR yang panjang, sedangkan perbedaan T2 ditekankan dengan TE yang panjang. Kemudian di sini terdapat spin echo parameters. Kemudian terdapat inversion recovery atau IR yang menekankan waktu relaksasi T1 jaringan dengan memperpanjang amplitudo pemulihan longitudinal hingga 2 kali lipat. Kemudian terdapat short tau inversion recovery atau STIR adalah urutan pulsa dengan T1 yang sangat singkat dan pemrosesan sinyal berbasis magnitudo, di mana amplitudo sinyal MZ selalu positif. Kemudian terdapat fluid attenuated inversion recovery, yaitu urutan yang mengurangi sinyal CSF dan jaringan lain yang mengandung air dalam gambar MRI dengan menggunakan T1 yang dipilih di dekat bounce point atau CSF yang memungkinkan evaluasi anatomi di sekitarnya dengan lebih baik. Terdapat gradien echo yang menggunakan gradien magnet yang diterapkan dalam satu arah lalu dibalik untuk membentuk echo, menggantikan pulsa inversi 180 derajat. Urutan dari GE dengan TR panjang dan flip angle lebih besar dari 45 derajat, yaitu perilaku kontras serupa dengan urutan dari SE. Namun dalam sebagian besar situasi, pencitraan GE tidak berguna dengan TR panjang, kecuali ketika kontras yang dihasilkan oleh perbedaan kerentanan magnetik diinginkan. Urutan dari GE ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Kemudian terdapat gradien recalled echo weighting. Selanjutnya, teknik gradien echo spoiled yang inkoheren memiliki tantangan dalam mencapai pemuatan T1, terutama dengan akuisisi steady state TR yang sangat pendek. Kemudian terdapat SSFP atau steady state free procession yang memberikan kontras T2 yang bermanfaat untuk pencitraan otak, sendi, dan volumetric 3D.
Terdapat lokalisasi sinyal MR, yaitu lokalisasi spasial yang sangat penting untuk menciptakan gambar MRI dan menentukan lokasi volume sampel diskrit untuk spektroskopi MR. Setelah SSG dimatikan, proton kembali ke frekuensi prosesional medan magnet utama, tetapi koherensi fase hilang dan didapatkan rumus sebagai berikut. Terdapat frekuensi encode gradient atau FEG yang juga dikenal sebagai gradien pembacaan yang diterapkan secara tegak lurus terhadap SSG sepanjang sumbu X logis selama evolusi dan peluruhan echo yang diinduksi. Posisi proton dalam dimensi ortogonal ketiga ditentukan dengan PEG atau phase encode gradient. Sini terdapat contoh dari phase encode gradient. Kemudian untuk pertanyaan dan jawabannya yang akan saya bahas, salah satunya yaitu bagaimana parameter TR dan TE mempengaruhi kontras pada gambar MRI. TR dan TE mempengaruhi intensitas sinyal berdasarkan karakteristik jaringan T1 dan T2 serta kerapatan proton. Parameter tersebut menentukan apakah gambar akan lebih menonjol kontras T1, T2 atau pada kerapatan proton. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Magnetic Resonance Imaging untuk metode akuisisi gambar canggih, artefak, spektroskopi, kontrol kualitas, penempatan, bioefek, dan keamanan. Beberapa subbab yang akan dibahas yaitu untuk yang pertama, image acquisition time atau waktu akuisisi. Waktu akuisisi dalam MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti jenis sequence atau jumlah langkah pengodaan fase dan jumlah eksitasi atau NEX yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Kemudian dalam metode multi-slice, beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dan berurutan selama interval TR. Sintesis data dapat dilakukan dengan memanfaatkan simetri sinyal dan redundansi di ruang K. Kemudian, teknik fast spin echo atau FSE menggunakan pulsa RF pemfokusan ulang 180 derajat untuk mempercepat pengisian spasi dan mempercepat waktu akuisisi gambar. Kemudian di sini terdapat comparison of manufactured name acronyms for GE sequence atau urutan dari gradien echo atau GE, yaitu menggunakan pembalikan gradien pembacaan alih-alih pulsa 180 derajat. Dan di sini terdapat akuisisi echo planar image atau EPI. Selanjutnya terdapat metode pengisian K-space lainnya. Metode pengisian K-space yang tidak berurutan dapat meningkatkan sinyal, kontras, dan mempercepat pemindaian. Kemudian, untuk pencitraan paralel menggunakan beberapa kumparan RF untuk mengisi K-space secara bersamaan yang memungkinkan akuisisi data yang lebih cepat. Teknik FSE menggunakan pulsa RF yang memfokuskan ulang 180 derajat untuk mempercepat pengisian K-spasi dan mempercepat waktu akuisisi gambar. Terdapat beberapa karakteristik dari gambar MR, yaitu yang pertama, resolusi spasial dalam MRI dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran FOV, kekuatan gradien, dan ukuran matriks gambar. Kemudian, SNR pada gambar MR sangat dipengaruhi oleh volume voxel, jenis coil yang digunakan, bandwidth penerima, dan parameter lainnya yang mengatur akuisisi sinyal. Kemudian terdapat volume voxel yang sebanding dengan SNR pada MRI. Kemudian terdapat bandwidth penerima RF yang lebih sempit dapat meningkatkan SNR. Kemudian selanjutnya ada rata-rata sinyal dan faktor kualitas kumparan dari RF.
Terus ada eksitasi silang, kekuatan medan magnet, algoritma akuisisi dan rekonstruksi gambar, dan kualitas gambar. Kemudian terdapat sinyal dari aliran. Yang pertama yaitu peningkatan sinyal aliran dan magnetic resonance angiography atau MRA. Ada time of flight atau TOV dan kontras fase pada MRA. Kemudian untuk pertanyaan dan jawaban yang akan saya bahas, salah satunya yaitu mengapa teknik ekoplanar imaging atau EPI sangat cepat dalam akuisisi gambar. EPI memungkinkan pengambilan semua informasi gambar dalam satu interval TR dengan metode single shoot, di mana gradien baca dan gradien pengode fase diaktifkan terus-menerus secara berosilasi untuk mengisi kaspes dengan tepat. Materi selanjutnya yaitu pencitraan resonansi magnetik. Yang pertama adalah pencitraan kontras perfusi dan difusi. Perfusi jaringan melalui lapisan kapiler memungkinkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel dan pembuangan limbah, misalnya CO2 dari sel. Kemudian di sini terdapat dispersi fase. Dan di sini ada contoh dari pencitraan kontras perfusi dan difusi. Pencitraan selanjutnya adalah tertimbang difusi. Difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan. Di sini terdapat gambar dari paradigma penyadapan jari bilateral pada gambar MR fungsional. Kemudian terdapat kontras transverse magnetisasi, yaitu hasil pengamatan selektif dari interaksi antara proton dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein. Kemudian terdapat artefak MR. Artefak bermanifestasi sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang tidak secara akurat merepresentasikan anatomi yang dicitrakan. Kerentanan magnetik sendiri adalah resiko magnetisasi internal yang diinduksi dalam jaringan terhadap medan magnet eksternal. Sini terdapat gambar dari artefak kerentanan akibat tambalan gigi yang ditunjukkan dalam irisan gambar aksial yang sama. Kemudian terdapat artefak bidang gradien. Gradien medan magnet secara spasial mengkodekan lokasi sinyal yang berasal dari proton yang tereksitasi di dalam volume yang sedang dicitrakan. Dan terdapat juga gambar dari artefak bidang gradien. Selanjutnya ada artefak coil RF. Kumparan permukaan RF menghasilkan variasi dalam keseragaman di seluruh gambar yang disebabkan oleh variabilitas eksitasi RF, pelemahan, ketidaksesuaian, dan penurunan sensitivitas dengan jarak. Pulsa RF dan frekuensi prekursor instrumen MRI menempati frekuensi yang sama dengan sumber RF yang umum seperti siaran TV dan radio, motor listrik, lampu neon, dan komputer. Kesalahan pada pengkodean ruangka mempengaruhi semua area gambar yang direkonstruksi dan menyebabkan penumpukan pola gelombang artifaktual di seluruh FOV. Sini terdapat pixel yang jelek di kaspes dan ini resultan image-nya. Terdapat artefak gerak juga, berikut contohnya. Dan terdapat juga artefak pergeseran kimia yang terdapat dua jenis karena perbedaan frekuensi prekursor proton dalam lemak versus proton dalam air. Kemudian terdapat artefak dering yang dikenal juga sebagai fenomena Gibbs yang terjadi di dekat batas tajam dan transisi kontras tinggi dalam gambar.
Terdapat artefak volume parsial yang muncul dari ukuran voxel yang terbatas di mana sinyal dirata-ratakan. Kemudian terdapat magnetic resonance spectroscopy atau MRS yang merupakan metode untuk mengukur kimia jaringan dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dengan mengidentifikasi puncak metabolisme yang disebabkan oleh pergeseran frekuensi dalam bagian per juta ppm yang berkaitan dengan standar frekuensi. Kemudian untuk pertanyaannya dan jawabannya, salah satunya yang akan saya bahas yaitu pada bab 13.5, gangguan medan global atau vokal yang menyebabkan ketidaksesuaian pemetaan jaringan di dalam gambar disebut dengan ketidakhomogenan medan magnet. Untuk materi selanjutnya yaitu masih sama, magnetic resonance imaging yang subbabnya terdapat beberapa. Yang pertama yaitu komponen pendukung dalam MRI. Yang pertama ada kumparan shim dan kumparan gradien. Dan terdapat beberapa kumparan frekuensi radio, yaitu jenis-jenis kumparan dari frekuensi radio adalah kumparan volume atau birdcage, kumparan permukaan, kumparan intracaviter, dan kumparan phase array. Sistem MRI terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk antarmuka kontrol, sumber RF, detektor, penguat, konverter analog ke digital, pemrograman pulsa, sistem komputer, suplai daya gradien, dan layar tampilan gambar. Kemudian terdapat penempatan magnet dengan alat pacu jantung atau perangkat ferromagnetik, yaitu shielding magnetik dan Faraday cage, yang pembahasannya bisa dibaca pada PPT. Dan terdapat quality control di mana program dari quality control dirancang untuk memantau fungsi dasar dari pemindaian setiap harinya dengan pengukuran kinerja sistem dilakukan secara berkala untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi. Dan terdapat medan magnet statis yang digunakan secara aman dalam MRI untuk sebagian besar aplikasi dari diagnostik. Terdapat efek lain termasuk potensi perubahan kecil pada detak jantung, terutama pada medan yang sangat kuat. Terdapat paparan dari frekuensi radio, yaitu kebisingan akustik dan laju penyerapan spesifik. Kemudian terdapat kehamilan pasien, yaitu tenaga kesehatan yang hamil diperbolehkan bekerja di area MRI tetapi tidak boleh berada dalam ruangan. Dan pasien hamil, MRI dianggap aman untuk ibu hamil namun perlu mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Kemudian untuk anak, diperhatikan khusus diberikan pada prosedur sedasi dan pemantauan selama MRI untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak. Kemudian di sini terdapat zona-zona keselamatan dan juga level. Untuk zona 1 adalah untuk area umum, zona 2 adalah screening pasien, zona 3 adalah untuk personel terlatih atau tenaga medis, dan yang zona keempat adalah ruang pemindaian. Kemudian untuk pertanyaan dan jawaban yang saya bahas adalah salah satunya, tujuan dari quality control pada sistem MRI adalah memastikan bahwa semua komponen MRI berfungsi optimal, meningkatkan kualitas gambar bergantung pada elemen terlemah. KISI sendiri melibatkan pemeriksaan rutin aspek seperti homogenitas medan, linearitas gradien, dan kebisingan lingkungan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu ultrasonografi. Ultrasonografi sendiri adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Cara kerjanya yaitu terdapat transduser, gelombang suara, gema, dan pembentukan gambar.
Kegunaan dari ultrasonografi adalah pada pencitraan melihat struktur organ dalam tubuh secara detail dan pengukurannya untuk mengukur ukuran volume dan jarak antara organ, serta pemantauannya yaitu memantau pergerakan organ dan aliran darah. Proses dari perambatan suara yaitu yang pertama sumber suara, yang kedua kompresi dan ekspansi, ketiga perambatan gelombang, dan yang terakhir pemantulan. Mungkin penjelasannya bisa dilihat pada PPT. Dan terdapat karakteristik dari gelombang suara. Yang pertama, panjang gelombangnya. Yang kedua, frekuensinya. eh, Frekuensi yang lebih tinggi dapat menghasilkan gambar yang lebih detail. Kemudian kecepatan suaranya dalam satu medium. Kemudian terdapat media atau jenis bahan yang dilalui gelombang mempengaruhi dari kecepatan dan panjang gelombangnya. Kemudian terdapat pemilihan frekuensi, yaitu pemilihan frekuensi tinggi dan rendah. Kemudian terdapat interferensi dari gelombang, yaitu mempengaruhi pembentukan dan arah dari berkas ultrasoniknya. Dan di sini terdapat kepadatan dan kecepatan suara pada jaringan dan bahan untuk USG dari medis. Amplitudo tekanan adalah ukuran kekuatan atau intensitas gelombang suara. Semakin besar amplitudo tekanan, maka semakin kuat gelombang suaranya. Kemudian terdapat intensitas adalah jumlah energi yang dibawa oleh gelombang suara per satuan waktu dan luas. Kemudian terdapat desibel, yaitu skala logaritmik yang digunakan untuk mengukur rasio intensitas. Dan di sini terdapat rasio intensitas dan nilai desibel yang sesuai. Terdapat interaksi ultrasonik dengan materi. Yang pertama ada refleksi, refraksi, hemburan, dan atenuasi. Di sini terdapat impedansi akustik. Selanjutnya adalah perbedaan sifat fisik suatu material, khususnya kekakuan atau impedansi akustik, mempengaruhi perambatan gelombang suara, terutama dalam konteks ultrasonografi, yaitu kelakuan dan impedansi akustik, pemantulan transmisi, dan aplikasinya dalam USG. Refleksi sendiri adalah pantulan energi ultrason pada batas antara dua jaringan terjadi karena adanya perbedaan impedansi akustik di antara kedua jaringan tersebut. Untuk refraksi menggambarkan perubahan arah energi ultrason yang ditransmisikan pada batas jaringan ketika berkas tidak tegak lurus terhadap batas tersebut. Kemudian hemburan sendiri adalah peristiwa di mana gelombang suara dipantulkan ke berbagai arah ketika mengenai permukaan yang kasar atau partikel kecil dalam jaringan. Selanjutnya atenuasi. Atenuasi ultrasonik adalah hilangnya energi akustik seiring bertambahnya dengan jarak tempuh dalam medium yang disebabkan oleh hamburan dan penyerapan energi oleh jaringan. Di sini terdapat grafik dari atenuasi ultrasonik yang menunjukkan hubungan antara intensitas relatif gelombang ultrasonik dan kedalaman penetrasi. Transducer ultrasonik berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya. Kemudian terdapat transducer resonansi dalam pencitraan ultrasonik atau pulse echo beroperasi dengan menggetarkan material piezoelektrik pada frekuensi resonansi alami yang ditentukan oleh ketebalan material tersebut. Terdapat matching layer yang menghubungkan transducer dengan tubuh pasien untuk mengurangi perbedaan dari impedansi akustik. Sini terdapat Neurons broad bandwidth atau multifrekuensi transducer. Kemudian terdapat array linear yang terdiri dari 256 hingga 512 elemen dan array phase yang terdiri dari 64 hingga 125 elemen. Kemudian terdapat CMUT yang merupakan transducer ultrasonik berbasis silikon yang menggunakan prinsip transduksi elektrostatis dengan elektroda tetap dan bebas. Dan untuk pertanyaannya yang akan saya bahas salah satunya yaitu frekuensi tinggi digunakan untuk apa? Untuk mencitrakan struktur yang dekat dengan permukaan kulit. Untuk materi selanjutnya.
masih dalam ultrasound. Yang pertama ada, pancaran ultrasound yang merambat sebagai gelombang longitudinal dari permukaan transduser ke dalam media perambatan dan menunjukkan pola pancaran yang berbeda. Terdapat, medan dekat, yaitu dengan panjang medan dekat dirumuskan sebagai berikut dan panjang medan dekat soft tissue sebagai berikut. Kemudian terdapat medan jauh yang merupakan tempat divergensi dari sinyal yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pembentukan dan pemfokusan sinar listrik transducer dapat mengirimkan fokus dan menerima fokus serta apertur dari dinamisnya. Lobus sampling sendiri adalah emisi ultrasound yang tidak diinginkan menyimpang dari pulsa utama akibat ekspansi dan kontraksi elemen dari transducer. Dan lobus kisi terjadi ketika energi ultrasound dipancarkan menjauh dari sumbu oleh susunan multi-elemen akibat eh, permukaan transducer yang tidak kontinu menghasilkan gelombang koheren pada sudut besar dan sinar utama. Dan terdapat resolusi aksial, di mana mengacu pada kemampuan untuk membedakan dua objek yang berjarak dekat pada sinar. Dan terdapat SPL, di mana SPL sendiri adalah jumlah siklus per pulsa dibagi panjang gelombang. Terdapat juga resolusi lateral, adalah kemampuan untuk membedakan dua objek berdekatan yang tegak lurus terhadap arah sinar. Resolusi elevasi. Resolusi elevasi sendiri dipengaruhi oleh tinggi elemen transducer mirip dengan bagaimana resolusi lateral dipengaruhi oleh lebar elemen. Terdapat akuisisi data gambar. Gambar ultrasound sendiri dihasilkan dengan menggunakan metode pulsa gamma di mana setiap denyut nadi diarahkan ke pasien dan dipantulkan sebagian oleh antarmuka jaringan yang menciptakan gema yang kembali ke transducernya. Dan terdapat beamformer atau bekas balok yang bertanggung jawab untuk menghasilkan penundaan elektronik untuk elemen transducer dalam array yang memungkinkan pemfokusan, pengiriman, dan penerimaan serta pengarahan sinar pada array yang bertahap. Dan terdapat pulsar atau pemancar yang menyediakan tegangan listrik untuk mengaktifkan elemen transducer piezoelektrik dan mengontrol daya pancar output melalui penyesuaian tegangan. Terdapat juga saklar transmisi dan operasi pulsa gema. Jangkauan maksimal yang ditentukan dari hasil kali kecepatan suara dibagi dua, yaitu menghasilkan perumusan sebagai berikut. Menghasilkan maksimal range sebagai berikut. Dan terdapat juga PRF, yaitu 2 kHz, yang merupakan operasi frekuensi yang lebih tinggi, memiliki kedalaman penetrasi yang terbatas sehingga memungkinkan PRF-nya yang tinggi. Kemudian terdapat juga pengamplifikasi dan konversi analog digital yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian terdapat pengarahan balok, pefokusan dinamis, dan penjumlahan sinyal. Yang pertama penerima atau menerima data dari pemancar selama PRP. Urutan pemrosesannya yaitu yang pertama penyesuaian penguatan dan penyetelan frekuensi dinamis, kompresi rentang dinamis, rektifikasi, demodulasi, dan deteksi pembungkus. Selanjutnya, penyesuaian tingkat penolakan, menetapkan ambang batas amplitudo sinyal yang diizinkan untuk diteruskan ke subsistem digitalisasi dan tampilan. Gambar yang diproses dioptimalkan untuk kisaran skala abu-abu dan penayangan pada monitor kisaran dinamis terbatas. Terdapat mode tampilan gema. Yang pertama, mode A untuk amplitudo, mode B untuk kecerahan, mode M untuk gerakan. Terdapat konversi pindai, yaitu membuat gambar dua dimensi dari informasi gema yang diperoleh dari arah sinar yang berbeda dan memungkinkan tampilan data pada monitor video. Terdapat two-dimensional image display and storage. Yang pertama, mode B awal dengan lengan artikulasi manual dengan tampilan statis. Dan terdapat pemindaian mekanis dan tampilan real time, pemindaian elektronik dan tampilan real time, di mana transducer array bertahap terdiri dari 64 hingga 256 elemen yang dikumpulkan rapat.
Kemudian terdapat tampilan gambar. Untuk tampilan panel datar digital, informasi dari konverter pemindaian langsung diubah menjadi gambar. Sebaliknya, untuk monitor analog, memori digital memerlukan DAC untuk menghasilkan sinyal video analog. Kemudian, gambar ultrasonografi umumnya memiliki resolusi 640 dikali 480 atau 512 kali 512 piksel. Dengan setiap piksel memiliki kedalaman 8 bit yang memberikan hingga 256 tingkat abu-abu. Dan untuk, eee, pem pertanyaan dan soalnya, salah satunya yang akan saya bahas yaitu, eee, apa karakteristik dari pancaran ultrason pada medan magnet dan medan jauh dari transduser elemen tunggal. Pada medan dekat, pancaran ultrason bersifat konvergen dengan variasi amplitudo tekanan yang kompleks. Sementara pada medan jauh, pancaran bersifat divergen dengan amplitudo yang menurun secara monoton. Untuk materi selanjutnya, yaitu masih ultrason. Yang pertama yaitu ultrasonografi Doppler yang didasarkan pada pergeseran frekuensi dalam gelombang ultrasonografi yang disebabkan oleh reflektor yang bergerak seperti sel darah, pembuluh darah. Kemudian terdapat pergeseran Doppler yang merupakan perbedaan antara frekuensi datang dan frekuensi pantulan. Kemudian terdapat persamaan pergeseran Doppler dan kecepatan darahnya. Sistem Doppler gelombang kontinu merupakan perangkat paling sederhana dan paling mudah untuk mengukur kecepatan darah. Operasi Doppler berdenyut. Ultrasonografi Doppler berdenyut menggabungkan penentuan kecepatan sistem Doppler gelombang kontinu dan diskriminasi rentang dari pencitraan gema pulsa. Sini terdapat gambar di mana yang A adalah pulsa ultrasonik yang kembali dari gerbang Doppler. Kemudian yang B adalah aliasing yang terjadi ketika frekuensi dalam sinyal sampel lebih besar dari setengah PRA. Kemudian terdapat pemindaian duplex yang mengacu pada kombinasi pencitraan mode B 2 dimensi dan akuisisi data Doppler berdenyut. Pencitraan aliran warna memberikan tampilan visual 2 dimensi dari darah yang bergerak dalam pembuluh darah yang ditumpangkan pada gambar skala abu-abu konvensional seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Dan di sini terdapat gambar di mana yang A adalah akuisisi aliran warna dan yang B adalah data pasien. Kemudian terdapat alias kecepatan. Alias seperti yang dijelaskan pada sebelumnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh laju pengambilan sampel atau PRF yang tidak memadai terhadap sinyal Doppler frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh darah yang bergerak cepat. Kemudian ada Doppler daya yang merupakan metode pemrosesan sinyal yang bergantung pada kekuatan total sinyal Doppler yang mengabaikan informasi arah. Terdapat pengukuran jarak, luas, dan volume yang dilakukan secara rutin dalam pemeriksaan USG diagnostik. Sebagian agen kontras ultrasonografi adalah sebagai berikut. Kemudian pencitraan harmonik. Frekuensi harmonik adalah kelipatan integral dari frekuensi yang terkandung dalam pulsa ultrasonik. Pencitraan harmonik ini berfungsi meningkatkan pencitraan agen kontras dengan menggunakan pulsa insiden frekuensi rendah dan menyetel penerima. Dan terdapat pencitraan 3 dimensi, dan pada resolusi spasial dan resolusi kontras sudah dibahas pada materi sebelumnya. Artefak juga sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian di sini terdapat artefak umum dalam pencitraan B-mode yaitu refraksi, bayangan, gema, kecepatan perpindahan, lobus samping dan lobus kisi-kisi, refleksi multipad, ambiguity, artefak yang berkelap-kelip, ketebalan irisan. Kemudian untuk soal dan jawaban yang akan saya bahas salah satunya yaitu apa yang dimaksud dengan wall filter dalam konteks Doppler ultrasound. Wall filter adalah alat yang digunakan untuk menghilangkan sinyal dari gerakan lambat seperti gerakan dinding, pembuluh darah, dan agar fokus pada aliran darah. Dan untuk materi yang terakhir
yaitu masih ultrason, yaitu kinerja sistem ultrason dan jaminan kualitas. Kinerja sistem ultrason dijelaskan melalui beberapa parameter kunci. Yang pertama, sensitivitas dan rentang dinamis, resolusi spasial sensitivitas kontras, akurasi jarak, ketebalan zona mati, dan operasi TGC atau kontrol penguatan temporal. Program KISI berkala diperlukan untuk menjaga kualitas gambar dan mendeteksi masalah sebelum terjadi kerusakan yang serius. Terdapat evaluasi resolusi spasial dan kontras yang memiliki fungsi, yaitu terdapat resolusi aksial, lateral, dan kontras serta zona mati yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Dan terdapat evaluasi dari resolusi elevasional dan efek volume fasial, di mana komposisinya adalah berisi bola kecil dengan diameter 2 mm dan 4 mm yang disusun merata pada kedalaman yang berbeda. Dan terdapat pengukuran kinerja Doppler yang pengujiannya mencangkup kedalaman penetrasi maksimum di mana gelombang aliran dapat terdeteksi, kemudian kesesuaian volume sampel dengan gambar B-mode duplex, kemudian akurasi pengukuran kecepatan dan volume aliran. D sendiri adalah laju aliran energi, intensitas akustik adalah ukuran energi sesuai persatuan area. Kemudian terdapat bioefek, di mana bioefek sendiri adalah efek yang ditimbulkan oleh energi ultrason pada jaringan tubuh. Kemudian terdapat daya akustik dan intensitas pada ultrason berdenyut. Nama-nama dari beberapa intensitas pada ultrason adalah temporal peak, temporal average, pull average, spatial peak, spatial average. Mungkin pembahasannya bisa dilihat pada PowerPoint. Kemudian terdapat ISATA atau Spatial Average Temporal Average Intensity yang merupakan ukuran yang umum digunakan untuk mengukur daya akustik rata-rata dalam sinar ultrason. Beberapa dari ukuran intensitas lainnya adalah ISAPA, ISPTA, ISPPA. Yang terdapat TI, yaitu rasio daya yang dihasilkan oleh transducer ultrason terhadap daya yang diperlukan untuk meningkatkan suhu jaringan sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian terdapat MI atau indeks mekanis MI adalah ukuran yang digunakan untuk memperkirakan potensi terjadinya kavitasi atau pembentukan gelembung gas dalam jaringan akibat gelombang ultrason. Efek termal sendiri bergantung pada seberapa cepat panas yang dihasilkan dan seberapa cepat panas tersebut dihilangkan dari tubuh. Kemudian terdapat efek mekanis di mana kavitasi adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang ultrason menciptakan tekanan rendah yang cukup untuk membentuk gelembung gas dalam jaringan. Terdapat keamanan dalam penggunaan ultrason. Ultrason di diagnostik telah terbukti sangat aman, terutama pada intensitas yang sesuai. Terdapat prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable. ALARA sendiri adalah prinsip yang diterapkan untuk memastikan bahwa paparan terhadap radiasi dilakukan pada tingkat yang serendah mungkin, tetapi masih efektif untuk diagnosis. Dan terdapat pengawasan dan regulasi. Yang pertama ada FDA atau Food and Drug Administration. FDA mengatur perangkat ultrason dan mengharuskan tampilan indeks thermal atau TI dan indeks mekanis atau MI pada pemindaian ultrason. Dan untuk soal dan jawaban yang akan saya bahas salah satunya yaitu apa faktor yang mempengaruhi daya akustik dalam sistem ultrason? Faktornya yaitu daya transmisi, PRA, frekuensi transducer, dan mode operasi sistem. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kesalahan juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.